MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, perseteruan Rizky Febian dengan mantan suami mendiang ibundanya Lina Zubaidah, Teddy Pardiana, tampaknya masih bergulir panas. Setelah dilaporkan Rizky Febian di Polda Jawa Barat pada 21 Maret 2021 lalu dan 6 bulan kemudian 30 September 2022, Teddy pun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penggelapan aset milik mendiang ibunda Rizky. Tidak terima dengan penetapan status tersangkanya tersebut, Teddy pun mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Tidak tinggal diam, kuasa hukum Rizky Febian pun buka suara menanggapi langkah hukum pra-peradilan yang ditempuh seterunya itu. Menurutnya, upaya pra-peradilan yang dilakukan Teddy semakin menunjukkan adanya itikat tidak baik dari Teddy untuk mengembalikan aset milik kliennya. Meninggal kan selaku yang ditinggal atau istilahnya yang keluarga yang ada wajib buat melunasi utangnya gitu. Akhirnya mobil yang itu dijual buat melunasin itu, dan akhirnya yang nominal yang itu balik lagi dari pengembalian dari grosiran itu sekitar 150 udah dititipin Teh Putri uangnya. Jadi ada yang kemarin itu yang di Nova itu emang dijual juga, itu ada buktinya bahwa itu buat pelunasan utang. Kalau piutangnya juga ada di Teh Putri sekitar 1,7 miliar ada. Kalau mau bilang nominal udah semuanya diserahin ke Teh Putri semuanya. Jadi gini ya, pertama-tama saya sampaikan bahwa Rizky Febian itu membuat laporan polisi itu tanggal 21 Maret tahun 2021. Nah, materi laporannya itu adalah berkaitan dengan mobil Kijang dan juga berkaitan rumah kos dan berkaitan dengan pembelian rumah Villa Bandung Indah di Bandung ya. Nah, pada tanggal 3 Agustus 2022 kalau nggak salah ya, itu oleh penyidik sudah dilakukan gelar perkara dan saudara Teddy ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tanggal 30 September itu berkas dikirim ke kejaksaan dan kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara itu sudah lengkap. Saudara Teddy menganggap bahwa itu mah harta warisan. Nah, itu sama sekali bukan harta warisan dari almarhumnya karena itu dibeli dari uang Rizky Febian sendiri. Nah, kalaupun toh itu adalah harta warisan, saudara Teddy juga tidak bisa menjual sendiri karena ada ahli waris yang lain, kan gitu. Nah, jadi saya kira penyidik juga dan jaksa juga tidak gegabah menetapkan tersangka dan menyatakan berkas itu lengkap. Dalam petikan wawancara secara eksklusif dengan tim MNC Media, Teddy dan kuasa hukumnya menduga ada kejanggalan terkait laporan Rizky Febian atas aset 5 miliar milik mendiang ibundanya. Pihak Teddy curiga mengapa hanya dari bukti penjualan sebuah mobil saja dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dengan aset yang lainnya. Lantas apa tanggapan pihak Rizky atas tuduhan Teddy tersebut? Ini ngelaporin 372 gitu, tapi yang muncul beda karena kalau saya ngegelapin di mana? Wong yang dijual mobil Innova juga atas nama almarhumah Lina. Kalau yang mau menggugat harusnya Bunda Lina kalau mau hidup lagi misalkan nih. Oh, saya nggak dirugikan, itu anak sama suami saya, bisa aja gitu kan. Ini yang pelapor yang kasihan itu Aiki disuruh lapor lagi gini. Dulu kan disuruh lapor pembunuhan berencana. Padahal tidak terjadi apa-apa. Penggelapan berapa 5 miliar
dari pihak polisian lihat tabungan saya juga dilihatin nggak ada yang dilaporkan 5 miliar, 30 miliar gio, nggak ada. Gitu. Cuma narasinya mungkin beberapa netizen atau blogger yang dibikin ruwet, bikin campur aduk. Ya ini ya kayak begitu kan. Gitu. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi sebetulnya kalau umpamanya Teddy menyatakan bahwa itu harta warisan dan segala macam. Karena waktu itu Iki sudah meminta mobil itu kepada saudara Teddy untuk dikembalikan setelah almarhum itu meninggal. Tetapi jawaban dari saudara Teddy mau dipakai dulu untuk Dede Bintang karena tidak ada kendaraan. Nah, tetapi lah karena setelah itu ternyata bukan dipergunakan tapi dijual kepada pihak lain. Nah, itu yang dipersoalkan oleh pihak Rizky Febian. Diungkapkan kuasa hukum Rizky bahwa laporannya ke Polda Jabar itu bukan berkaitan dengan harta warisan almarhumah Lina Zubaidah, tetapi berkaitan dengan aset pribadi milik Rizky Febian. Sementara itu, aset lain seperti kos-kosan yang terletak di Jalan Bojong Soang, Bandung, dan rumah villa di Bandung masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik Polda Jabar sambil menunggu hasil analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Pihak Rizky pun meyakini kalau langkah pra-peradilan yang diajukan Teddy akan ditolak majelis hakim. Saya pikir saudara Teddy itu melalui pengacaranya sudah berkali-kali membuat surat cinta seperti itu. Tetapi pernah buat pengaduan ke Kapolri, itu dikembalikan ke Polda dan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena memang sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tidak hanya menempuh pra-peradilan, pihak Teddy juga berupaya mencari keadilan dengan melaporkan dugaan kejanggalan tersebut ke Divisi Propam Polri. Lantas akankah langkah hukum yang ditempuh Teddy itu akan berhasil? Apa tanggapan pihak Rizky atas perlawanan hukum lain yang ditempuh mantan ayah tirinya itu? Sebetulnya kalau Iki bilang ya kita proses sesuai ketentuan hukum aja. Karena sepanjang dia tidak mengembalikan proses hukum ya tetap jalan. Itu aja.